Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya Yakobus Tumupa pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan Anda sekalian melalui channel YouTube kita, channel Sa Sayang Ko. Untuk kali ini saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan babi atau ternak babi. Kebetulan ini momentum Natal dan biasanya ternak babi menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi orang Papua, teristimewa untuk orang Papua yang berada di wilayah pegunungan. Secara khusus di wilayah Mewodide atau negeri atau tanah air Me yang terdiri dari sebagian wilayah Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Paniai. Mengapa babi ini penting? Karena bagi orang Me, babi mempunyai nilai dan manfaat yang sangat besar, dan babi menjadi ternak utama yang bisa mendatangkan manfaat atau nilai dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek ekonomi atau aspek tertentu, tetapi dalam berbagai aspek. Saya ingin mengawali cerita ini dari SMS seorang teman saya tadi pagi. Dalam SMS beliau menyampaikan kepada saya bahwa terima kasih karena beliau pernah mau mendengar dan mengikuti nasihat yang pernah saya sampaikan kepada beliau, sehingga pada momentum Natal kali ini beliau bisa mendapat hasil sejumlah uang dari hasil penjualan ternak babi yang dia budidayakan selama ini. Jadi cerita ini berawal dari 2 tahun lalu ketika teman saya ini menemui saya di rumah. Kemudian kami bercerita bersenda gurau, dan dalam cerita itu pada prinsipnya beliau curhat mengenai kehidupannya, bahwa beliau cukup mengalami kesusahan untuk menafkahi keluarganya. Karena itu sekaligus meminta saya agar yang bersangkutan bisa diterima sebagai pegawai honor atau pegawai negeri. Sayangnya dari segi umur, usia umur untuk menjadi pegawai negeri sudah lewat. Kemudian kalau bisa menjadi pegawai honor, saya langsung menolak karena sudah terlalu banyak pegawai honor di Kabupaten Dogiai. Tentu saja beliau kecewa karena kedatangannya itu atau maksud kedatangannya tidak tercapai. Barangkali dia sudah membayangkan ini teman saya, jadi pasti permintaannya akan dikabulkan. Tetapi secara spontan saya menolak, sekalipun saya tahu dia akan kecewa. Kemudian saya justru menawarkan solusi lain. Saya bilang, ya daripada kau jadi pegawai negeri atau pegawai honor, mending beternak babi. Karena usaha ini punya peluang yang sangat besar, dan dari segi keuntungan juga sangat menjanjikan. Tetapi beliau tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Setelah berpikir lama, kemudian beliau sampaikan kepada saya bahwa bersedia, tetapi yang jadi masalah adalah beliau tidak punya modal, tidak punya ternak babi, kemudian tidak punya kandang. Dan saya sampaikan itu tidak penting. Ada satu modal yang harus kau miliki, yaitu modal kemauan. Jadi saya bilang, kau mau kah? Tidak. Dia bilang, saya mau. Saya bilang, oke, kita mulai kalau begitu. Kemudian saya memberikan
sejumlah uang untuk membangun kandang. Lalu saya memberikan 5 ekor bibit babi kepada teman saya, dan setelah itu saya sampaikan, silakan usaha ini dikerjakan dengan baik-baik. Kalau kita punya niat yang baik, kalau kita punya keinginan untuk ingin berkembang, kita punya keinginan untuk ingin mengatasi masalah pendapatan kita dalam keluarga, kemudian kita meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar dan pasti sukses. Jadi kurang lebih itu yang saya sampaikan kepada teman saya. Kemudian saya justru dikagetkan dengan SMS dari beliau tadi pagi yang menyampaikan bahwa pertama mengucapkan terima kasih, kemudian yang kedua beliau laporkan atau menyampaikan kepada saya bahwa ada keuntungan yang dia peroleh dari hasil beternak babi itu. Jadi ya saya sampaikan saja bahwa untuk menjelang Natal tahun ini, karena kebutuhan daging terutama babi di wilayah Mewodide termasuk di Dogia itu sangat tinggi. Jadi dari hasil budidaya ternak babi itu beliau mendapat uang 160 juta. Jadi itulah cerita atau kisah yang bisa saya berbagi kepada kita semua. Jadi saudara-saudari sekalian, memang Natal tanpa daging babi di Papua, terutama di suku-suku yang ada di pegunungan Papua, itu ibarat sebuah kesenangan tanpa kebahagiaan. Karena itu kalau ada Natal harus ada daging babi. Makanya sejak saya masih kecil dulu sampai sekarang, selalu setiap keluarga sepanjang tahun berjuang, bekerja, beternak babi, agar pada momentum Natal nanti harus ada daging babi atau babi yang disembelih untuk konsumsi keluarga. Kalau dulu, kurang lebih sebelum tahun 2000-an ya, biasanya hampir semua keluarga misalnya di Dogia ya, biasanya beternak babi. Sekalipun orang tersebut ya sebut saja orang yang tidak berada atau orang yang miskin. Dan sekalipun yang bersangkutan atau sebuah keluarga itu orang yang miskin, selalu ada upaya atau usaha agar pada setiap Natal harus ada daging babi yang bisa dikonsumsi. Tetapi kondisi itu kemudian berubah, dan untuk kondisi terkini sudah tidak banyak orang yang beternak atau membudidayakan ternak babi ini, khususnya di kalangan orang Me atau orang asli. Justru yang banyak beternak adalah mohon maaf saudara-saudara kita dari Toraja. Kemudian hanya orang asli tertentu yang bisa menggeluti usaha ternak babi ini. Padahal beternak babi itu dalam kehidupan atau kebiasaan atau kebudayaan orang Me itu semacam sebuah kewajiban. Jadi tidak didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi hampir semua orang itu bisa beternak babi, sekalipun yang bersangkutan adalah seorang pejabat, pegawai negeri sipil, kemudian atau usahawan, atau menggeluti profesi-profesi lainnya.
Tetapi beternak babi adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang atau setiap keluarga. Ini bukan ibarat ya, ini seperti orang Bali ya. Orang Bali juga saya dengar kalau hampir setiap keluarga itu memelihara babi. Jadi babi mempunyai nilai dan manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek dalam kehidupan orangnya. Jika hal ini kemudian kita kaitkan dengan manfaat secara ekonomi, misalnya manfaat apa yang diperoleh sekarang dan berapa besar manfaat itu dengan kita beternak babi atau menggeluti usaha ternak babi ini. Dari segi harga yang terkini, babi yang ukurannya tidak terlalu besar ya, agak sedang ya, itu sekitar 10 juta. Tapi kalau sudah di atas ukuran yang sedang atau lebih besar, itu bisa 15 juta dan bisa saja sampai ke 20-an juta. Sekalipun harganya tidak sebesar atau semahal harga yang berlaku di daerah Wamena misalnya. Tetapi itu memberikan manfaat atau hasil pendapatan yang cukup besar sekali. Jadi kalau misalnya kita punya 10 ekor ternak babi yang harganya 10 juta, maka keuntungan yang kita dapat jika kita jual adalah 100 juta. Berbeda kalau misalnya per ekor 15 juta atau per ekor harganya bervariasi. Tapi pada prinsipnya ini memang punya potensi yang besar untuk bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar juga. Biasanya kebutuhan babi untuk orangnya itu tidak terbatas atau tidak hanya dalam momentum dan waktu tertentu. Artinya sepanjang hidupnya mulai dari seseorang lahir sampai meninggal itu membutuhkan babi. Misalnya ketika seseorang lahir, kita membutuhkan babi untuk membuat pesta kelahiran atau yang biasa disebut sebagai yokayo begitu. Kemudian sepanjang hidup, acara adat, acara di gereja, acara dalam keluarga, acara dalam pemerintahan, pasti kita membutuhkan babi sebagai daging yang bisa kita konsumsi. Dan juga pada akhirnya ketika seseorang meninggal dunia, membutuhkan babi untuk kita membuat acara kematian orang yang meninggal itu. Dan yang lebih hebatnya lagi, setiap menjelang Natal itu justru kebutuhan babi itu sangat besar sekali. Bahkan dalam satu kabupaten, misalnya Kabupaten Dogiai, itu diperkirakan hampir ribuan ekor babi disiapkan kemudian itu dikonsumsi oleh masyarakat yang merayakan hari raya Natal. Dan itu kalau diuangkan semua misalnya, maka dengan patokan misalnya 10 juta dikalikan dengan 1000 ekor babi, berarti kita menghasilkan sekian uang yang bisa diperoleh atau beredar dengan hasil penjualan babi pada saat itu di Kabupaten Dogiai. Jadi ini memang sangat potensi sangat besar sekali kalau ada yang betul-betul dengan serius untuk mengembangkan usaha beternak babi ini. Yang menjadi masalah sekarang adalah sebenarnya sudah tidak ada orang atau hanya sedikit orang yang mau membaca potensi itu kemudian ingin mengembangkan usaha beternak babi ini. Dan potensi itu atau peluang itu betul-betul dibaca dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Toraja. Maka setiap tahun orang Toraja yang beternak babi di Kabupaten Dogiai, bahkan sampai di Nabire atau di Deyai atau di Paniai, itu mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa sekali dengan
penjualan ternak babi ini. Dan itu diperkirakan uang yang beredar itu miliaran, khusus di wilayah dari Nabire sampai misalnya di Paniai, dalam hal terjadi transaksi jual beli ternak babi antara pembeli dengan penjual. Jadi itu potensi yang salah satu potensi usaha yang sangat besar yang selama ini terjadi. Beberapa kali pemerintah Kabupaten Nogea ya misalnya memberikan bantuan berupa uang sebagai modal usaha kepada sudah hampir sekitar ratusan bahkan sampai ribuan selama beberapa tahun terakhir, agar masyarakat itu kemudian bisa memanfaatkan modal yang secukupnya itu untuk bisa beternak babi. Selain itu juga sering ya, hampir setiap tahun disediakan bibit ternak babi, kemudian itu dibagikan atau didistribusikan kepada masyarakat, dan bantuan-bantuan lain yang termasuk pakan, makanan ternak yang disediakan juga untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, sekalipun peluang ini cukup menjanjikan, sekalipun kita bisa mendapatkan bantuan misalnya dari pemerintah, tetapi kemudian semuanya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Seperti tadi teman saya yang mengeluh bahwa yang jadi masalah bagi dia adalah modalnya, kemudian tidak punya kandang, tidak punya ternak babi. Saya bilang, itu sebenarnya modal tambahan. Modal paling utama adalah kemauan. Apakah kau mau atau tidak? Nah, kalau kita punya kemauan, pasti kita punya upaya agar apa yang kita inginkan ke depan itu bisa kita perjuangkan sehingga pada akhirnya nanti bisa sukses atau bisa berhasil. Jadi sesungguhnya modal paling besar, yang paling penting, dan itu menjadi semacam modal dasar yang bisa menopang modal-modal lain adalah kemauan kita sendiri. Apa gunanya kita bisa mendapatkan bantuan dana? Apa gunanya kita bisa mendapatkan bantuan ternak babi? Kemudian apa gunanya kita bisa mendapat misalnya pakan atau makanan ternak kalau kita pemalas? Kita tidak punya keinginan untuk bekerja, kita tidak punya keinginan untuk berjuang. Jadi kalau kita punya kemauan yang besar untuk bisa berusaha atau ingin beternak babi seperti ini, maka modal-modal lain adalah modal-modal pelengkap yang akan mendorong kita, akan mendukung kita, menopang kita sehingga usaha ini bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga secara ekonomi kita punya pendapatan yang secukupnya, sehingga itu menjadi tulang punggung penyangga dalam kita membiayai atau menafkahi diri kita, keluarga kita, juga saudara-saudara kita ya lainnya. Karena itu potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh siapapun. Jangan hanya menunggu orang lain berusaha, orang lain mendapatkan manfaat, kemudian kita hanya menceritakan keberhasilan orang lain. Bahkan jangan sampai kita hanya iri hati melihat keberhasilan orang lain, keberhasilan saudara kita, keberhasilan adik kita, keberhasilan kakak kita, atau keberhasilan siapa saja yang bisa mengembangkan usaha ternak babinya dengan baik sehingga kesejahteraan keluarganya bisa diangkat sehingga tidak menjadi orang yang susah lagi. Jadi itu salah satu manfaat atau peluang yang bisa kita manfaatkan, yang kita bisa pelajari dari momentum Natal tahun ini, dan juga bisa kita pelajari dari cerita teman saya yang tadinya ingin meminta saya agar bisa menjadikannya sebagai seorang pegawai negeri atau pegawai honor, tetapi saya menolaknya dan saya memberikan semacam solusi lain agar beliau bisa menjadi seorang peternak saja. Dan rupanya apa yang bisa saya berikan kepada beliau kemudian disambut dengan sebuah kemauan yang besar, itu membuahkan hasil. Jadi segala sesuatu yang kita cita-citakan, kita inginkan, kalau kita tidak punya kemauan, maka
kita tidak akan pernah meraih hasil seperti yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Kita boleh menjadi orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak punya kemauan, orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi dari kemalasan, dari ketidakberdayaan, dari penderitaan, kita harus belajar untuk kita bangkit sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di waktu yang akan datang. Dan dalam seluruh proses itu, percaya Tuhan pasti bersama kita. Selamat Natal, Immanuel, Allah beserta kita sekalian. Sayang, Ko.